anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Syukur dengan ucapan syukur alhamdulillah. Dan atas perjuangan Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah gigih berani berjuang untuk memperjuangkan agama Islam ini. Tentunya kita berdoa juga semoga Allah beri rahmat. Amin ya Allah, amin. Kemudian yang ketiga kalinya saya syukur kepada anak-anak sekalian yang telah menghadiri pada jam sekolah pelajaran apa nih? MTS MA kelas 10. Kami ucapkan syukur, terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Mudah-mudahan Allah paling sehat, umur panjang yang berkah. Untuk mengawali pada pembelajaran pagi hari ini, lebih baiknya kita memulai dengan membaca suratul Fatihah. Tahun setelah bersama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang materi Quran hadis, yaitu babnya menjaga lingkungan hidup. Adapun nanti dalil yang kita baca, kalau Al-Quran terdiri dari suratul Baqarah ayat 30, kemudian ada surat Al-A'raf ayat 56, kemudian ada juga suratul Rum ayat 41, kemudian dalil-dalil diperkuat oleh dalil-dalil dari Nabi seperti sebagian itu sebagian dari keimanan, dan nanti akan kami tanyakan yang lainnya. Untuk mengawalnya kita buka Al-Quran kita masing-masing, suratul Baqarah. Untuk buka anak surat Al-Baqarah ayat 30. Kita kita. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 30. Adapun artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Hai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah ataupun ganti di muka bumi ini." Mereka malaikat berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, maksudnya pembunuhan? Sedangkan kami malaikat telah bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu." Dia Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Jadi dalam ayat ini khalifah terbagi menjadi, diartikan menjadi beberapa kata, yaitu maknanya khalifah adalah satu pengganti atau bisa dikatakan pemimpin
atau bisa dikatakan penguasa atau pengelola alam semesta. Di dalam pembelajaran kali ini tentang bab menjaga apa tadi? Menjaga lingkungan hidup ya. Itu nanti khalifah diartikan sebagai pemimpin. Kita ini sebagai pemimpin di bumi untuk menjaga lingkungan hidup. Kita ingatkan bahwa kita supaya menjaga lingkungan hidup, jangan sampai kita merusak dunia. Akhirnya oleh Allah kita semua dimusnahkan, dan termasuk kita menjaga lingkungan hidup itu termasuk amanat dari Allah. Kemudian di ayat lain juga ada, ini ayat selanjutnya, yaitu diterangkan di surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya adalah janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah baiknya bumi, setelah diatur dengan baik. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh berharap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Di sini juga Allah menegaskan jangan sampai kita sebagai muhsinin atau mukminin, jangan sampai kita berbuat kerusakan di bumi setelah bumi ini baik. Setelah Allah membasmi jin itu kan bumi sudah diperbaiki oleh Allah sejak Nabi Adam turun itu atau hidup di bumi. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap. Kemudian yang terakhir yaitu surat Ar-Rum, dan dalil Al-Quran yang terakhir kita pelajari yaitu Dhahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat timnas liyudi kaum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya adalah telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, atau di lautan dan di daratan, sebab perbuatan tangannya manusia atau ulah manusia. Tujuannya Allah di daratan, di lautan banyak kerusakan. Tujuannya adalah supaya Allah memberi rasa pada mereka sebab perbuatan yang mereka kerjakan, agar mereka kembali bertobat. Tapi nyatanya tetap aja mereka berbuat kerusakan di darat, di bumi. Padahal di darat, di bumi juga banyak sekali fenomena bencana dan sebagainya, itu karena ulah manusia. Nah, kita yang ngaji Quran ini, mempelajari Al-Quran supaya benar-benar menjaga, jangan sampai ikut-ikut. Syukur-syukur kita bisa mengingatkan mereka-mereka yang berbuat kerusakan di dalam itu. Salam cukup. Adapun selanjutnya soal anak nakal ini. Dan bawa HP Pak. Pak itu bawa HP Pak Jawab Pak. Bawa HP. Ini dijago kok. Jawab Pak. Ini game materinya. Jago sepeda motor. Ini cerita ngomong. Satu, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik makhluk hidup maupun benda mati, yang saling berkaitan dan mempengaruhi kelangsungan hidup. Dalam Islam, lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Yang kedua tadi di surat Al-Baqarah 30 bahwa
manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, memanfaatkan alam secara bijaksana, bukan merusaknya. Ada pepatah mengatakan menjaga lebih berat daripada mendapatkannya. Menjaga lebih berat daripada mendapatkannya. Seperti kita dapat beasiswa kalau gampang ya. Menjaga Si paling gampang. menjaganya yang sulit. Mendapat beasiswa kan gampang. Sulit tahu belajar. Enggak yang susah. Apalagi mendapatkannya susah, menjaganya juga lebih susah lagi. Belum nanti membuat makalah, membuat modul seperti saya. Sampean-sampean. Curang hati. Semangat Pak. Semangat Pak, jelas Bapak. Murid itu kalau ngomong. Dari Al-Baqarah 30 tersebut, makna dalilnya adalah manusia diberi amanah sebagai pemimpin di bumi. Pemimpin. Kepemimpinan tersebut mencakup tanggung jawab menjaga lingkungan. Lagi dalil-dalil Quran tentang menjaga lingkungan, larangan merusak lingkungan. Di surat Al-A'raf tadi juga sudah kita lihat tadi, surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kandungan ayat tersebut adalah Allah melarang segala bentuk perusakan lingkungan. Yang kedua, alam diciptakan dalam keadaan seimbang dan baik. Yang ketiga, merusak lingkungan berarti melanggar perintah Allah. Tadi nomor 1 larangan merusak lingkungan. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Di surat Ar-Rum juga di ayat terakhir tadi, ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Makna ayat tersebut adalah kerusakan alam terjadi akibat perbuatan manusia. Yang kedua, bencana alam menjadi peringatan agar manusia sadar dan bertobat. Seperti Sumatera, tapi Sumatera itu ulahnya, bukan ulahnya masyarakat sipil. Manusia. Ulahnya yang menebang pohon itu. Pak, tapi katanya banyak yang LGBT Pak. Banyak yang LGBT. oh, begitu. Oke, tapi itu termasuk. Bukan Kak Arno, masih anak-anak. Kenapa itu teman? Apa itu LGBT? Yang kreatif. Oh iya. SMA. Tahu apa sih? Oh, Bikin kritis. Analisis sendiri. Konstruktivisme. Apa kita bahas LGBT? Insya Allah di sini udah dewasa gitu. Masih umur 16 tahun. Surat Muslim maknanya adalah kebersihan mencerminkan kualitas iman seseorang. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, anjuran menanam pohon dan menjaga alam. Hadis Nabi, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna di sini adalah menanam dan merawat tanaman bernilai ibadah, pahala. Yang kedua, Islam mendorong pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketiga yaitu larangan mengganggu lingkungan umum. Hadis Nabi, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, buang hajat di jalan atau di tempat berteduh orang, nguyuh ngising, nguyuh ngising di tempat umum, itu nggak boleh. Maknanya adalah Islam melarang perbuatan yang mengotori lingkungan. Yang kedua, lingkungan umum harus dijaga demi kenyamanan bersama.
Dan yang E, ada bentuk perilaku menjaga lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Ada hikmah juga. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Terus selanjutnya kita aktivitas pembelajaran. Apa ya? Oh, di sini banyak sampah ini. Ini gimana ini? Ini namanya kurang bersih lingkungan. Wah, nanti kita laporkan Pak Guru ini. Oke. Terus gimana Pak? Aku Dicatat. baju berserakan Pak. Oke, baik. Di sana Pak, tadi kelompok kita. Oh iya, di sini kelompok kita mengamati bahwa ada sampah berserakan di dekat pintu. Ada sesuatu yang nongol. Dan juga baju teman-teman juga berserakan juga. Jadi kurang rapi. Oke. Masalahnya. Terus ada pun solusinya gimana? Kalau dari kami kelompok 20 maaf ya, kalau dari kami kelompok 1 ini usul ya Pak ya, Ya. kalau bisa teman-teman makannya jangan di kelas, nah, sehingga nanti nggak ada sampah di kelas, tempat sampahnya di luar aja ya. Nanti kalau masuk didenda nggak apa-apa. Nah, ini Berarti kemudian masuk. pengadaan alat-alat kebersihan. Investasi. Iya. Inventaris. Inventasi. Ya, insya Allah itu Pak usulan dari kami kelompok 1. Oke, bagus. Untuk teman-teman, ya bos yang meriah. Terima kasih. Kurang lebihnya ada banyak sekali kekurangannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh, oke, nanti setelah salam. Oke. Japri mohon. Enggak, diskusinya kan di luar, pembelajar di luar. Monggo. Sudah habis Pak waktunya. Sudah habis Pak. Tapi ingin lanjut ya. Akhirul kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Kapolri.